diskusi kelompok kami dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang materi bahasanya adalah tentang hakikat ilmu pendidikan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adinda Sarah, kedua ada Dini Khairini, ketiga ada saya sendiri Lailatul Multi Alda. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan anggota kelompok saya yaitu Dini Khairini. Pengertian ilmu pendidikan menurut Al-Quran, pakar luar negeri dan dalam negeri. 1. Menurut Al-Quran, praktik pendidikan didasarkan kepada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dalam konteks Islam, pendidikan merupakan satu pelajaran atau pendidikan bagi kognitif, fisikal, dan roh untuk melahirkan insan yang berperi kemanusiaan. Definisi falsafah ini menumpu kepada pembentukan individu, sehingga menjadi seorang manusia yang benar-benar sempurna, bukan sahaja dari persegi pertambahan ilmu, bahkan segi pembentukan akhlak dan rohani. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang filsafah dan tujuan serta teori-teorinya dibangun berdasarkan Al-Quran dan hadisnya, yang dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Yang kedua, menurut pakar luar negeri, yang pertama ada Karl Pearson. Menurutnya, ilmu merupakan keterangan yang konsisten dan komprehensif tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Yang kedua, menurut Ralph Ross dan Ernest van der Hart. Menurutnya, ilmu merupakan umum, rasional, empiris, dan sistematik serta serentak. Yang ketiga, menurut Ashelai Montauk, menurutnya, ilmu merupakan pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari studi, pengamatan, dan percobaan untuk menentukan dasar prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Yang ketiga, menurut pakar dalam negeri, yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Mendidik adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, ada Rousseau. Menurutnya, pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa. Yang ketiga, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lailatul Multi Alda. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi kedua, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif. Pertama, ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis, dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti pendidikan bersifat praktis karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma dan tingkah laku manusia yang dibanggakan. Dalam ilmu mendidik, teoritis para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pemikiran masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi, dari praktik-praktik teoritis inilah pendidikan disusun secara teoritis. Dan pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai, dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia atau anak didik. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan strategi tindakan mendidik atau praktik mendidik. Jadi dari praktik-praktik pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis.
Pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam satu sistem pendidikan yang disebut ilmu mendidik teoritis. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara ilmu mendidik historis dan ilmu mendidik praktis. Seorang mahaguru ilmu mendidik J.M. Gunning berkata, teori tanpa praktek adalah baik pada human cerdik, cendekiawan, dan praktek tanpa teori hanya terdapat pada orang gila dan penjahat-penjahat. Namun alangkah lebih sempurnanya, ilmu pendidikan itu dilakukan dengan cara teori dan praktek secara bersama-sama. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Bersifat praktis karena ilmu pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma yang bertingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu normatif. Pertama, ilmu pengetahuan normatif selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang tidak hanya diperoleh dari pengalaman dan praktek mendidik atau pendidikan, tapi juga dapat didapat dari sumber normatif, yaitu norma masyarakat, norma filsafat, pandang hidup sebagai seseorang atau masyarakat, serta keyakinan beragama atau rasa spirit keagamaan yang dianut. Kedua, ilmu pengetahuan normatif erat kaitannya dengan filsafat, sehingga melahirkan filsafat pendidikan. Guru atau pendidikan harus selalu mengikat diri sesuai kaidah filsafat pendidikan. Ketiga, pendidikan normatif meliputi pendidikan agama, etika, budi pekerti yang tergolong pendidikan pengembangan kepribadian sesuai amanat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, peranan pendidikan dari segi anak dan orang tua. Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh. Pendidikan sangat penting bagi anak, sebab sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, melainkan dipenuhi oleh orang tua. Dengan kata lain, anak atau bayi manusia memerlukan bantuan, tuntunan, dan dorongan dari orang lain untuk mempertahankan hidup dengan pembelajaran bertahap. Pendidikan karena dorongan orang tua, yaitu hati nurani, mempunyai sifat kodrati untuk mendidik anaknya, sehingga tanggung jawab moral hadir terhadap orang tua. Melalui pendidikan, anak dapat memperoleh kepandaian, keterampilan, serta pembentukan sikap dan tingkah laku, sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri. Lalu peranan pendidikan ditinjau dari segi pembangunan. Pendidikan sangat penting untuk pembangunan bangsa. Maka dari itu, berbagai usaha dan kegiatan dilaksanakan untuk pengelolaan, peningkatan supervisi, serta tata laksana pendidikan. Misalnya, meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar. Lalu, fungsi pendidikan. Yang pertama, ada fungsi sosialisasi. Dalam fungsi sosialisasi, pendidikan berperan penting dalam proses sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik dengan masyarakat. Yang kedua, fungsi kontrol sosial. Pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Pendidikan di samping mempunyai tugas untuk mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan, seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan masyarakat. Yang keempat, fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, maka di sana akan terjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan, latihan untuk suatu jabatan, dan pengembangan tenaga kerja tertentu. Yang kelima, fungsi seleksi dan perubahan sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menambahkan presentasi dari rekan anggota kelompok saya tadi, Adinda Sarah.
Selanjutnya adalah tentang fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan sosial yang mempunyai fungsi pertama, melakukan reproduksi budaya, kedua, melakukan difusi budaya, ketiga, mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional, keempat, melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, kelima, melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Pendidikan berfungsi sebagai reproduksi budaya yang menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Setelah mengenal tentang fungsi pendidikan, selanjutnya adalah tentang pengaruh pendidikan terhadap perkembangan masyarakat. Secara garis besar, pengaruh atau fungsi pendidikan terhadap perkembangan masyarakat ada beberapa. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kecerdasan masyarakat umumnya dapat dikembangkan melalui berbagai program pendidikan di sekolah, seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta berpengetahuan umum, merupakan pengetahuan dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa yang sudah sejak awal diberikan di sekolah. Kedua, membawa bibit pembaruan bagi perkembangan masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat diperlukan adanya pengetahuan baru, teknologi baru, pemikiran-pemikiran yang inovatif yang bersifat fungsional. Apa yang menjadi program pendidikan di persekolahan? Di samping menjamin upaya peningkatan kecerdasan, juga mengupayakan transformasi pengetahuan, pemikiran, dan praktik baru, terutama yang dianggap fungsional dan relevan. Ketiga, menciptakan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. Didik pada akhirnya kembali menjadi warga masyarakat. Mereka memerlukan pekerjaan untuk menopang kehidupannya. Lembaga pendidikan, jalur pendidikan sekolah dalam memberikan bekal-bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang relevan bagi dunia kerja. Hal tersebut langsung membawa efek terhadap lapangan kerja di masyarakat. Jika kualifikasi pendidikan dijadikan salah satu pertimbangan dalam sistem seleksi pada lembaga-lembaga pemberian kerja di masyarakat. Keempat, memunculkan sifat-sifat positif dan konstruktif bagi masyarakat sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini berkaitan dengan falsafah hidup dari suatu bangsa atau masyarakat yang menamakan keharmonisan dan ketuhanan integrasi sosial dari kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Ada kedudukan ilmu pendidikan, kedudukan dan peran fondasi ilmu pendidikan. Kedudukan fondasi pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di masyarakat adalah sebagai dasar atau landasan. Sedangkan peran fondasi pendidikan bagi pengembangan pendidikan dan ilmu pendidikan ada 3 macam. Pertama, disebut dengan giving capital, yaitu fondasi pendidikan yang berperan memberikan modal agar penyelenggaraan pendidikan dan ilmu pendidikan dapat berkembang menjadi baik. Kedua, directing, yaitu fondasi pendidikan yang berperan memberikan arah dan menuntun ke arah mana penyelenggaraan pendidikan di masyarakat yang akan diarahkan. Ketiga, framing, yaitu fondasi pendidikan yang berperan memberikan rambu-rambu dan garis-garis batas agar penyelenggaraan pendidikan di masyarakat tidak menyimpang dan dari nilai-nilai yang diidealkan. Dapat ditarik kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi tujuan pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu mengenal unsur norma yang bersifat memaksa, akan tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik. Kedua, tujuan pendidikan juga bersifat abstrak, karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak, tidak kelihatan panca indera, tetapi bisa dihayati dan dipahami oleh pemiliknya. Tujuan memiliki kedudukan yang amat penting. Fungsi tujuan pendidikan adalah mengarahkan, memberikan orientasi, dan memberikan pedoman ke arah mana pendidikan diselenggarakan sebaik-baiknya. Tujuan pertama dari pendidikan adalah tercapainya kedewasaan. Dengan adanya tujuan kedewasaan tersebut, maka tugas pendidik adalah membawa peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab ke arah kedewasaan. Dari hasil presentasi kelompok kami tentang hakikat ilmu pendidikan, jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.